Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah untuk seluruhnya, untuk kita semua, untuk kesehatan kita dan seluruh aktivitas kita semua, keluarga kita. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya sampaikan ke Pak Irfan sebentar ya Pak. Nanti saya kabarin ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Dr. Ines. Pak Dr. Luki, terima kasih. Acara ini berjalan dengan baik, artinya sesuai dengan rencana kita. Kemudian saya menyapa ke ada Pak Dr. Untung, kalau nggak salah tadi saya lihat, hanya belum saya lihat Pak Siswanto. Mudah-mudahan beliau juga sudah gabung di sini. Pak Siswanto. Pak Siswanto tadi keluar sebentar Pak, pas masuk ini lagi diusahakan untuk masuk lagi. Oh ya, oke, baik. Ini susahnya kalau keluar sebentar, susah masuknya lagi. Beliau sudah join Pak, sudah join beliau. Sudah join, alhamdulillah. Saya juga pernah begitu tuh, nggak bisa masuk, hampir setengah jam baru bisa masuk. Oke, baik Pak Imran, terima kasih. Kemudian bergabung juga kalau nggak salah Prof. Chandra Yoga. Dan beliau sudah masuk di sini. Kalau tidak, kalau host diperhatikan nama Prof. Chandra, kemudian ada lagi Pak Afan Rangkuti ingin bergabung juga. Ada siapa lagi, mungkin Pak Turiman atau beberapa orang akan ingin bergabung. Mudah-mudahan bisa masuk ke webinar ini. Baik, langsung aja ya ke paparan pertama tentang penyakit saluran nafas dan paru-paru. Penyakit paru dan saluran nafas pada jemaah haji Indonesia. Kalau kemarin tentang penyakit kardiovaskuler, sekarang paru dan saluran nafas. Slide. Jumlah jamaah haji Indonesia 231.000 orang. Berfluktuasi, teman-teman. Kadang 221, kadang 231.000. Kalau kita lihat memang sebenarnya kuota ini adalah 1/1000 dari jumlah penduduk. Sebenarnya itu yang menjadi patokan negara-negara Islam untuk memberikan kuota kepada negara. Karena jumlah kita, negara kita dianggap sekian, jadi dari 231.000. Kadang 221.000. Entah apakah proporsi muslimnya atau bukan, saya kira kita tidak perlu berdiskusi banyak di sini. Kalau kita lihat Cina itu, kalau Cina dengan India itu jumlahnya 1 miliar itu penduduknya. Harusnya dapat 1 juta, itu ternyata tidak juga. Oke, balik ya. Jadi 231.000 orang kita bawa. Dengan risiko tinggi 63-67%. 63-67% ini teman-teman semua adalah data yang range yang kita kumpulin sejak tahun 1999. Kebetulan waktu itu juga saya melakukan penelitian kesehatan haji dari tahun 1999, nanti dulu 1999 sampai 2013 data itu. Ternyata memang risti kita ada di range ini, 63-67%. Itu risti kita. Artinya risiko tinggi itu adalah orang yang lebih rentan kena penyakit, kemudian lebih rentan kalau kena juga akan lebih parah atau sembuhnya akan lebih susah. Itulah yang didefinisikan risti di dalam ilmu kesehatan haji. Beda dengan tidak istitoah. Beda. Ini kadangkala orang-orang selalu berpikiran bahwa risti itu dianggap tidak istitoah. Sehingga begitu ada orang-orang di sana sakit, berat, Puskes Haji dinilai tidak memberangkatkan orang yang tidak istitoah. Padahal bukan itu. Yang bersangkutan telah di screening, memang memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan, dengan status risti.
Begitu sampai di sana kondisinya drop. Ya, pelan-pelan. Nah, penyakit paru dan saluran nafas pada jemaah haji itu dari total populasi jemaah haji yang berangkat tiap tahunnya itu 4%. Kemarin saya exercise dengan Dr. Ines dari dengan data Siskohatkes, memang 4%, 3,8 sampai 4% angka itu. Enggak lewat dari situ. 3,84%, 3,8%. Sehingga saya berpikir bahwa haji 231.000 itu adalah populasi mini yang memang menggambarkan situasi kesehatan masyarakat kita sebenarnya. Seperti itu. Mungkin nanti Pak Siswanto bisa juga memberikan tanggapan. 231.000 kita ambil, kemudian kita petakan, kita lihat sama nggak sebenarnya dengan jumlah penduduk yang secara total. Apalagi kalau kita potong lagi ke populasi yang umurnya pada tua, yang 60 tahun ke atas. Ya. Nah, penyakit-penyakitnya sebenarnya banyak. Macam-macam penyakit di jamaah haji ini. Lengkap, ada semua. Faktor pencetus yang menyebabkan penyakit ini tambah parah, atau tambah berat, atau orang yang sehat kemudian jadi sakit, itu antara lain kelelahan. Udah tahu kalau kelelahan terjadi suatu ketidakseimbangan semak tak numpuk di otot-otot dan sebagainya. Terus dehidrasi sudah pasti. Hampir semua penyebab jamaah haji itu down adalah dehidrasi. Makanya kita di sana itu keras, sebentar-bentar infus. Istilahnya kalau teman-teman dengar saya udah sikat infus. Nah, itu maksudnya bagaimana kita mencepat dehidrasi tersebut. Selanjutnya metabolik, kondisi sosial dan lingkungan itu mempengaruhi juga. Ditambah fasum sebenarnya. Fasilitas-fasilitas umum di sana, akomodasinya benar nggak misalnya? Jauh nggak? Jalan terus nggak jamaah haji? Fasilitas-fasilitasnya. Atau fasilitas kesehatannya tersedia nggak? Dokternya ada nggak di kloter? Kalau ada, dokternya punya dedikasi tidak? Insya Allah lah, kalau kita semua, saya yakin teman-teman fasilitas kesehatan haji memiliki integritas yang kuat, dedikasi yang kuat. Nah, ini ada gambaran di sini, Bapak Ibu, sumber dari Siskohatkes. Memang yang umurnya lebih dari 60 tahun, itu kalau kita jumlah itu besar sekali, 34% ditambah 57%, udah hampir 90% ya, di atas 40. Di atas 40 tahun itu rata-rata, itu hampir 90% jamaah haji kita. Jadi jangan pernah berpikir ada rombongan ABG haji. Kalau ABG haji enak, itu dia lebih kuat badannya. Kalau usah diapa-apain juga didiamin, artinya mereka lebih kuat. Tinggal kasih botol minum itu lebih kuat. Nah, ini contoh memang sudah jadi karakteristik. Nah, untuk penyakit ini juga kita lihat memang dislipidemia, hipertensi disease. Ini juga kita mau olah lagi, Ines, nanti dengan teman-teman epidemiologi di Puskes Haji, karena ada diagnosis itu yang bergabung di dalam Siskohatkes. Ada D1, D2, D3, D4. D1, D2, D3, dan D4. Artinya apa? Ada orang hipertensi, dia juga DM. Ada juga orang hipertensi, dia juga ada obesitas misalnya. Itu nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, bukan pertemuan sekarang. Ini gambaran yang ada dari data Siskohatkes. Slide. Nah, untuk khusus penyakit paru, itu paling banyak bronkitis. Katanya bronkitis, kemudian pneumonia. Teman-teman pasti tahu yang sudah berangkat ke sana. Hampir orang-orang yang meninggal itu kena serangan pneumonia. Berat, kemudian beliau sampai pasang ventilator. Bahkan ada sebagian itu yang kena, sebagian ya, nggak banyak. Misalnya H1N1, H5N1. Ini beberapa jenis penyakit saluran nafas. Sampai ada COPD. PPOK nih, COPD kalau nggak salah ya. Jadi ada PPOK juga
ada emfisema dan sebagainya. Bronkitis sangat mendominasi. Nah, inilah orang-orang inilah yang harusnya kita kendaliin. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, menarik sekali kalau di Mekah. Saya sering ditanya pada saat KKHI mulai penuh. Pada saat KKHI mulai penuh, saya ditanya, ini gimana sih Puskes Haji? Kok yang kayak gini diberangkatin? Sering kayak gitu. Terus saya bilang, saya nggak pernah ngeberangkatin orang di infus, Pak. Saya nggak pernah ngeberangkatin, kita semua pemerintah nggak pernah memberangkatin orang dalam keadaan, mohon maaf ya, dalam keadaan stres, dalam keadaan yang udah nggak waras dalam tanda petik. Semua berangkat dalam keadaan yang sudah kita nilai bahwa dia layak berangkat. Yang tidak istiqoah sudah kita stop di Indonesia. Jumlahnya itu sekitar 200 orang. Data kemarin itu 230 kalau nggak salah. Yang sudah kita nyatakan tidak memenuhi syarat istiqoah. Artinya yang sangat berat betul sudah tertinggal di Indonesia. Tapi yang di sana KKHI kita penuh. 2017 lebih parah lagi itu. Begitu buka lift, itu sudah banyak pasien di situ pada saat hari-hari menjelang Arafah. Menjelang Arafah sampai beberapa hari setelah. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kajian kesehatan haji nggak bisa dipotong di tengah-tengah waktu saja sebenarnya. Harus dia komprehensif dari awal sampai pelaksanaan selesai. Ini contohnya. Justru saya balik bertanya, kenapa mereka bisa sakit? Kenapa mereka bisa sakit? Orang dia berangkat pun dalam keadaan cakep, pakai baju batik, rapi, bapak-bapaknya juga rapi, tapi kenapa di sana dia bisa kehilangan ingatan misalnya? Bisa diinfus, bahkan bisa hidungnya tuh dikasih masuk air makan minuman tuh lewat hidung. Saya berkelit seperti itu. Karena saya nggak mau bahwa kesehatan itu dicap nggak benar gitu, dalam tanda petik nggak benar, artinya kok kayak gini diberangkatin. Sebenarnya saya nggak pernah ngeberangkatin orang dalam keadaan diinfus. Pernah nggak lihat? Nggak pernah. Ada yang diinfus atau tidak di asrama haji, kita pending dulu. Ya, nah ini menarik nanti diskusinya ke depan. Slide lagi. Nah, yang meninggal tahun 2019 yang kemarin, itu 47% memang orang di atas 70 tahun. Teman-teman tahu berapa jumlahnya orang yang 70 tahun diberangkatkan? 10.000. 10.000 orang. Jadi diprioritaskan tuh berangkat. Nah, ada istilah, mohon maaf ya, ini istilah menurut saya sih nggak bagus, cuman sering pernah cuci gudang katanya. Nah, bagi saya sih kurang ini. Ya jadi 70 tahun itu diduluin. Yang 70 tahun, kalau memang kita lihat ya kondisi di sana bagaimana, aktivitas mereka bagaimana dan sebagainya. 47% orang yang 70 tahun. Artinya kalau data ini kalau kita berpikir yang ringan-ringan aja, nggak usah diberangkatin. Misal, jangan dipelesetin omongan saya. Misal 70 tahun pada nggak berangkat, berarti hilang ini angka 47% hilang. Ya, Bapak Ibu lihat, tahun 2019 jemaah haji yang meninggal itu 453 orang. 453 orang. Apa cap orang yang pernah dengar? Langsung bilang tinggi banget, gitu kan? Udah, Kemkes, udah langsung. Kapus, Kemkes, udah. Pokoknya kalau kapus ya Kemkes, nggak boleh lepas. 453 orang wafat. Banyak banget gitu. Ya banyak, tapi lihat denominatornya dulu. Denominator kita ada 231.000. 453 per 231.000 artinya 1,96 per mil. Kalau 2 per mil. Artinya apa? Satu orang meninggal, dalam 500 jamaah haji ada satu meninggal. Kalau kita hitung 2 per mil. Ya kan? Satu kloter itu 400 orang. Dengan TKHI ada TKHI dan pejabat-pejabat kloter itu ada 5.
ada reporter, ada pembimbing ibadah, ada TKHI 3, 405. Yang 5 kita nggak hitung lah misalnya, ada 400. Kita lihat 453 jamaah dari 529 kloter yang diberangkatkan. Masih banyak yang pulang utuh, masih banyak. Tapi apa dilihat sama orang? Jarang orang lihat itu. Jarang orang lihat itu. Saya kadang sedih ngelihat teman-teman sudah bekerja dengan baik, TKHI sudah betul-betul ya, terutama di zaman yang, mohon maaf karena saya ditugaskan di 2016, 17, 18, 19, saya kencang banget dengan teman-teman di kesehatan. Tapi ayo kerja yang betul. Terus kita mendapatkan sorotan yang kadang-kala negatif, yang duluan sedih saya. Sedih saya merasakan, ya ampun ya Allah, anak-anak sudah kerja benar-benar semaksimal mungkin. Oleh sebab itu kita harus terus semangat. Jangan tidak. 453 jamaah meninggal dari 529 kloter. Artinya ada berapa yang utuh? Kalau mau dibagi rata, 529 dibagi 453 itu hampir berapa? Ini setelah hitung ini. 80 kali ya. 80. Ya, teman-teman sudah bekerja. Itu pun yang meninggal 70%. Saya nggak tahu lagi. Kalau mau dihitung dengan crude death rate, CDR, dengan populasi seperti ini, Indonesia CDR-nya 6,45 kalau nggak salah. 6,57 atau 6,54. Saya lupa. Sekitar itu per 1000 dikali jumlah penduduk. Jadi di waktu itu, didiemin juga orang ada yang meninggal gitu. Dibiarin juga ada orang meninggal. Pasti ada yang meninggal. Masih di R ini nanti pasti setelah beliau yang lebih paham mungkin karena sebagai kepala Badan Litbang sangat mendalam itu melihat data-data yang lebih 1,96 per bulan. Tahun kemarin lagi lebih rendah lagi, lebih, bukan saya mau ngebela-belain, tapi ini kondisi yang kita lihat sekarang. 47%. Kemudian yang kuning ini, mohon maaf ya, ini saya, yang kuning ini yang di atas 60 sampai 69%, itu 60 sampai 69 tahun 34%. Jadi 47 sama 34 81% meninggal di atas 60. Nah, tentu ditambah dengan kondisi penyakitnya. Belum lagi tadi dia capek, mundar-mandir. Kita aja kalau seandainya tiap hari sholat di Masjidil Haram, tiap hari ikutin jamaah di sana, mungkin juga capek. Seminggu deh udah drop. Nah, kalau jamaah haji kita kan kadang-kadang saking semangat 45-nya, udah terus-terusan. Nah, ini belum sinkronnya antara kemampuan dia, kondisi dia dengan pengetahuan bagaimana melakukan pengendalian faktor resiko. Nanti kalau sakit banyak, tetap kesehatan yang dinilai. Itu gimana tuh? Meninggal, apalagi? Koma, ditanya, kenapa nih pada koma? Gimana ngidupin yang koma? Ya Rasulullah. Ya itu contoh-contoh. Kemudian, mana tadi tuh slide-nya kok putus, nggak kelihatan. Tunggu sebentar. Bapak Ibu. Nah, 19% yang antara 40 sampai 49 tahun. Jamaah haji, ya slide berikutnya Pak. Jamaah haji wafat berdasarkan penyebab penyakit. Ternyata itu respiratory disease yang paling besar. Jadi respiratory dengan kardiovaskuler itu selalu berlomba-lomba. Yang paling lucu dokter paru sama dokter jantung selama saya memimpin pusat kesehatan haji selalu ngecek, jangan sampai dia nomor 1. Meti sama Yanuar tuh biasanya, grupnya dokter Meti sama dokter Yanuar. Kalau dia jadi nomor 2 udah alhamdulillah banget. Tapi kalau nomor 1, wah dia sedih banget. Kenapa saya yang mendominasi? Udah memang nasibnya kalau dokter jantung itu lebih banyak meninggal mendadaknya gitu loh. Ya kan? Nah sekarang ngendaliin faktor-faktor resiko ini. Ya 37 tambah 32 berapa tuh? 37 tambah 32 69%, 70% 2 nih. Respiratori, kardio sama respiratori. Bukan berarti salahnya dokter jantung sama dokter paru, enggak. Kita udah maksimal kerja. Enggak salah. Ya.
Dan kita aja yang paling berani melihat kualitas pelayanan dilihat dari angka kematian. Cuman Puskes aja yang berani kayak gitu. Coba tanya, rumah sakit mana yang berani dinyatakan hebat kalau angka kematiannya tinggi? Nggak ada. Cuman kita. Walaupun kita nggak masukin dalam indikator, tapi orang ngelihatnya itu. Tiap subuh tuh saya kalau bangun lihat berita meninggal 4 hari ini. Tambah jadi 8, tambah terus. Asik banget tuh denger lihatnya tuh. Nah ditonton sama seluruh orang. Apalagi kalau orang-orang tenaga kesehatan yang agak berbeda dengan pola pendekatan yang sekarang. Tuh kan meninggal lagi, tuh kan meninggal lagi gitu. Kayak bola, main bola ada gol terus. Slide. Nah, ternyata di penyakit paru dan saluran napas penyebab yang paling banyak pneumonia. Kemudian COPD ini 2 nih, 61 sama 19. Berarti serang aja pneumonia. Kalau kita mau perang gitu kan, oh penyebabnya pneumonia, serang pneumonia gitu. Nyerangnya gimana? Vaksin. Salah satunya udah vaksin aja yang kira-kira umurnya sudah lewat. Nah, tapi kebijakan vaksin hati-hati. Nggak bisa tuh Puskes Haji dengan enaknya udah vaksin, kemudian dibeli di dana APBN, udah merek ini dicurigai tuh. Ini pasti nih kampus ada main sama vaksin A, vaksin B. Jadi kita hanya menyarankan aja, silakan vaksin. Kecuali meningitis, meningokokus yang sampai saat ini masih dipegang oleh negara. Kalau bisa sih suatu waktu dilepas aja biar hanya cari sendiri, vaksinnya ada gitu kan. Tiap tahun rame terus. Tiap tahun rame. Yang menang A, yang menang B, yang C protes. Ya, vaksin tuh kayak gitu. Makanya untuk pneumonia sama vaksin influenza kita hanya menyarankan aja. Silahkan divaksin. Harganya juga cukup mahal kalau nggak salah pneumonia. Slide lagi Bapak Ibu. Nah ini udah sering ya. Ini Prof. Chandra udah masuk belum? Udah ya? Sudah Pak, sudah. Udah, alhamdulillah. Enggak, masalahnya WA-nya masuk. Masih data apa gitu. Saya kurang lihat, nanti saya buka. Ini yang menyebabkan orang sakit. Kumpulan massa. Mass gathering. Udah tahu kumpulan massa jadi penyebab. COVID desek-desekin kan tambah. Udah gitu vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Gimana? Saya orang yang pertama selalu ngomong sama pimpinan di kementerian dan juga di Kementerian Agama, udah jangan dulu diberangkatin kalau kondisi kayak gini. Sama aja kita masukin orang ke danau yang udah kita tahu danau itu ada buayanya gitu loh. Buayanya ganas-ganas lagi. Kan gawat gitu ya. Mending kalau ada pawang buayanya nggak ada. Petugas-petugas kita juga nanti lebih repot ngurusin dirinya sendiri untuk proteksi. Saya yakin petugas TKHI udah dengan pakaian Dokter Yanwar tuh kalau di rumah sakit kayak astronot. Bu, bisa ngebayangin nggak tuh kalau kayak gitu? TGC kita di Armina kayak gitu semua ya udah kena heat stroke. Kalau nggak salah kalau yang sangat ketat tuh nggak bisa minum ya. Kalau nggak salah ngambil wudhu aja udah nggak bisa. Minumnya nggak bisa. Di sana harus sering minum. Itu contoh-contoh di mana kumpulan massa. Perjalanan udah pasti ya. Aktivitas fisik, fasilitas pelayanan. Maksudnya fasilitas pelayanan bukan pelayanan kesehatan aja. Cateringnya bagus nggak? Nasinya keras terus. Misalnya, pedas, terlalu pedas atau terlalu garam misalnya. Nah, lingkungan sosial jelas berubah di sana. Ini semua 5 kita kumpulin dari beberapa jurnal. Kita baca, oh ini jurnal ini ngomongin sakit di sana karena ini nih. Karena kumpulan massa, meningitis, karena ada stres lingkungan sosial, fasilitasnya di sana bagus nggak. Sehingga ada 2 kemungkinan. Penyakit baru dia dapat atau penyakit yang lama tambah berat. Kalau sudah penyakit baru, biasanya heat stroke. Wah Pak, dari sini nggak heat stroke, sampai sana heat stroke. Ya iyalah, nggak pernah pakai payung, gayanya kayak apa ya. Saya keliling Pak, Bapak Ibu. 2016 saya masih ingat. Saya keliling tuh Armina. Ada jamaah haji kita
dengan gagahnya nggak pakai payung Pak, pakaian apa? Apa namanya Nes yang pakai itu? Ihram ya? Pakaian ihram. Habis ngelontar tuh, gagah nggak mau pakai payung. Saya pakai mic tuh, saya bilang, ayo pakai payung minum air. Baru dia mau keluarin payungnya. Itu contoh-contoh tingkah laku jamaah kita. Tapi kita harus turun ke lapangan, lihat. Senang juga sih ngelihat mereka. Kita bagi-bagiin air semua. Itu sebagai pengendalian kita. Ya, jadi penyakit baru sama eksaserbasi akut. DM misalnya bisa tidak terkontrol di sana, gagal ginjal tidak terkontrol di sana. Ada dua Pak, Bapak Ibu, bisa dirawat atau meninggal dunia. Yang parahnya nih kalau meninggal dunia dianggap udah maunya di sana. Ya udahlah nggak apa-apa. Emang jemaah haji mau meninggal di sana. Padahal kita bikin penelitian 2017 dengan UI, saya ingat banget itu. Sama 2019 dengan Litbang. Lebih banyak banget yang bilang mau pulang. Nggak ada yang mau meninggal di sana. Kalau mau, ntar tahun depan kita tes lagi. Kita tanya lagi. Kalau perlu jangan orang kementerian, jangan Litbang atau jangan UI. Dari lembaga mana silahkan tanya. Tanya jemaah haji mau meninggal di sana enggak? Mau pulang, ya, mau kembali ke tanah air. 2010 saya bertugas Bapak Ibu ada jemaah haji. Saya waktu itu tugas di Jeddah, sedih juga ngelihatnya. Jemaah haji meninggal, dulu itu ada tirkah kita urus. Tirkah itu adalah barang-barang jemaah haji yang meninggal kemudian tertinggal di situ. Ada satu yang saya lihat nggak bisa saya lupa, itu bapak-bapak, ya tentu udah tua ya, itu bawa mainan cucunya, oleh-oleh cucunya. Di situ, mainan, di dalam tas itu, digantung. Artinya apa? Dia pengen pulang, bawain oleh-oleh cucunya gitu. Kok tega-teganya kita bilang dia mau meninggal di sana. 2010, terus terkenang sampai sekarang. Ya, itu contoh. Jadi kita berikhtiar aja terus bahwa jamaah haji itu harus kita proteksi. Kita harus bermaksimal mungkin. Slide lagi. Nah, ini teori faktor resiko sudah berkali-kali kita sebaiknya zona aman, orang sehat kelakuannya bagus, itu aja. Udah sehat kelakuannya bagus, itu namanya keren. Ada sehat kelakuannya ngaco, waduh, ada nggak ada. Saya sering, aduh, keren. Jemaah haji udah kuat, keker, hebat, nggak pakai payung, nggak pakai ini, nggak pakai sendal, udah ngelepuh kakinya. Penyakit baru, ya. Ntar kalau melepuh terus, Kemkes dibilang, ini gimana nih Kemkes? Akhirnya kita beliin sendal tuh jamaah haji semua, beliin sendal, satu-satu dibagiin. Terus ditanya, kenapa beli sendal di Arab, kenapa nggak di Indonesia? Waduh, terus kita jawab, ya di Arab supaya langsung kita lihat. Sampai ukuran kaki ditanya tuh sama pemeriksa. Sendalnya nomor berapa Pak Eka? Nomor 32. Apa emang jemaah haji kita sendalnya nomor 32 juga ya? Ya Nes, sebentar Nes. Ini sudah ngasih waktu saya katanya udah lewat. Ini lagi semangat nih. Slide lagi. Nah, tuh langsung kesimpulan. Penyakit kardiovaskuler dan saluran napas serta 3 besar dan metabolik penyakit terbanyak. Udah banyak, kontribusi penyebab kematian juga banyak. Artinya fokus aja ke sini. Yang lain nantilah. Artinya kalau ini bisa kita fokus, angka kematian turun. Penyakit harus dikelola dengan baik melalui pilar promotif preventif, kuratif, rehabilitatif. Makanya ada TPP. Dibutuhkan kolaborasi ormas, keagamaan, profesi, dan kemasyarakatan. Perlu paket anjuran. Oh sakit ini begini. Ntar kita buatlah paketnya. Beberapa penyakit paru dan saluran napas dapat dicegah dengan vaksin. Anjurannya bisa vaksinasi influenza dan pneumonia. Ini disosialisasiin, tapi sekali lagi hati-hati jangan terlalu banyak masuk ngurusin pengadaan-pengadaannya nih. Ini kacau kalau sampai kita dianggap memiliki hubungan kerjasama sama pabrik vaksin atau apa. Terus perlu penguatan pengendalian faktor resiko kesehatan haji. Slide terakhir ya Nes. Di sini ada nggak? Nah, ini catatan penting terakhir, kita bawa 231.000
63-67%-nya Risti, artinya setidaknya ada 120.000 orang dijaga, dari 140.000 orang dijaga, meninggal 400 lebih. Makanya komunikasinya harus bagus, nanti disampaikan semua penyebabnya apa, kenapa, umurnya berapa. Pola pandangan tentang pendekatan penyelenggaraan kesehatan haji itu masih heterogen. Teman-teman klinisi melihatnya klinisi terus. Tuh Dokter Yanwar, Dokter Meti kan, biasanya dulu kalau diskusi penanganan. Akhirnya saya bilang sama beliau, asma pada jamaah haji, ini ada Dokter Yanwar. Emangnya penanganan asma pada jamaah haji dengan asma pada pendeta beda, saya gitu. Sama, obatnya juga sama, itu aja. Jantung juga gitu, saya bilang sama Meti. Emangnya kalau orang sakit gagal jantung, obatnya beda atau penanganannya beda antara jamaah haji, ustadz dengan pastor, saya bilang. Kan sama. Tapi harus bagaimana pengendaliannya. Bukan berarti saya mengesampingkan klinis, enggak, tetap punya kontribusi yang luar biasa. Ya, kita bawa jemaah haji dengan lingkungan yang berbeda. Di kampungnya dihormati, jalan nggak boleh injek tanah, di sono berbeda. Pola aktivitas berubah total, yang kerjaannya tidur, atau sholat subuh, ya kan? Yang sholat subuhnya cuma di rumah, 2 rakaat sebentar, terus tidur lagi, di sono dari jam 3 udah harus bangun. Terus tentang kondisi kesehatan diri dan aktivitasnya masih belum tahu. Kalau sakit dipaksain. Belum lagi nomor 7, kepentingan